Nah, di sini ada ini kursor saya, kalau lihat Bang, ada panel admin. Panel admin ini untuk mengurusi urusan dari bandar ke member. Nah, ini kita lihat dulu fitur-fiturnya ya. Fiturnya ada data jumlah member, total bonus, total rekening. Ini rekening yang kita punya nih, si bandar punya. Total admin. Ah, ini adminnya ada 2 kan siapa? Totalnya. Oke. 721.600. Selamat, kamu telah menang. Di sini berapa? 721.600. Iya. Sinkron kan? Oke. Nah, gitu. Jadi cara bandar untuk memenangkan si member itu ya kurang lebih begitu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang merupakan seorang praktisi IT. Dalam obrolan kali ini, beliau akan membongkar semua praktek perjudian online atau slot di Indonesia. Seperti apakah praktek perjudian yang menghebohkan atau membuat banyak korban ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Heri. Makasih Bang. Gimana kabarnya? Baik. Ini kayaknya kita obrolannya agak sedikit pinggir jurang. Pinggir jurang. Betul, ya. Bang. Karena ini baru kali ini di Jejak Backpacker kehadiran seorang yang sudah artinya udah berhasil nih Bang ya membongkar perjudian online. Kalau dibilang berhasil sih saya sudah mempelajari semua sistemnya Bang. Jadi saya dari A sampai Z itu sudah paham, sudah mengerti dan bisa menunjukkan di sini Bang. Dan itu telah banyak makan korban. Betul Bang, banyak makan korban dan keresahan masyarakat juga lah Bang. Karena di masyarakat ini judi slot ini sudah menjadi penyakit Bang. Sudah jadi penyakit dan banyak korban seperti bunuh diri, terus keluarnya hancur, keluarganya kan, terus ya jatuh miskin, jadi gila kan gitu, banyak itu, ngeri juga. Oke, ditahan dulu aja. Siap. Kalau gitu Bang Heri ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Bang Heri melanjutkan kisahnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Heri, sebelum kita mulai, ya, kayaknya kita minum dulu kopinya. Sebelum dingin. Nanti biasanya kalau udah kelamaan ngobrol lupa minum, jadi dingin. Silakan. Gak enak nanti kalau dingin. Liongnya. Oke, udah siap Bang Heri? Siap buat sekali. Cerita. Nah, silahkan. Gimana proses semuanya ini Bang? Jadi kalau cerita di dalam dunia judi online ini Bang, jadi kita kan membongkar untuk sistemnya Bang. Sistemnya itu jadi bagaimana sih caranya si web ini bekerja Bang? Karena selama ini yang di semua media atau konten-konten YouTube tuh belum ada yang bisa membongkar bagaimana sistem judi online ini bekerja Bang, terutama slot ya. Karena saya mempelajari tentang slot itu. Karena macam-macam judi online ini, ada slot online itu, terus ada live casino,
Terus ada lagi bola yang kita sebut parlay itu, yang pemain-pemain tuh nyebutnya parlay kan, parlay Oke. bola. Terus ada lagi judi togel kan, macam-macam lah itu kan. Jadi kehadiran saya di sini untuk membongkar agar masyarakat itu tahu dan masyarakat itu sadar lah, terbuka, bahwa judi slot ini semuanya settingan. Oke. Karena stigma di masyarakat ini sudah tertanam, slot ini tergantung hoki katanya. Faktor hoki nggak ada itu bang. Semuanya tuh settingan semua. Settingan. Ini yang menarik nih, maksudnya kita akan bongkar nih yang katanya gacor, terus tergantung hoki, faktor hoki itu semuanya nggak ada settingan. Makanya kita buka di sini, kita perlihatkan kepada masyarakat luas bahwa ini loh judi online, ini loh yang sebut kalian hoki gacor tuh nggak ada. Semuanya tergantung bandar pengen ngasih berapa, terus pengen menang berapa, itu bisa disetting semua bang. Begitu. Jadi bandar, ini menangin dulu deh gitu. Betul. Iya, Oke. memang ada pernah yang ngomong gitu. Ada yang pernah ngomong gitu, ada yang mengangkat juga. Cuman nggak bisa menunjukkan gimana nih sistemnya, gimana cara kerjanya itu nggak ada. Cuma di sini eksklusif ini bang. Di oke. sini ya. Jadi nanti saya tunjukkan, saya perlihatkan di website saya yang saya buat ini. Nanti gimana tuh cara pengaturan menang kalahnya itu kita perlihatkan Mbak, gitu. Oke. Jadi kita menghapus stigma masyarakat lah dari slot itu, judi online tuh nggak ada settingan, itu tergantung hoki kita atau jam gacor katanya, tergantung RTP kalau pemain tuh kan biasanya gitu tuh. Itu nggak ada semuanya. Jadi minimal kita mengurangi lah otak-otak yang seperti itu bang, karena keras kepala juga kita kasih tahu, kalau nggak kita kasih bukti kan susah. Betul. Tapi kalau udah kita kasih bukti nih settingan nih, lu mau ngelak apa lagi kan, masih mau main nggak gitu. Betul. Selama ini kan mereka taunya ya kayak gitu. Ya itu. Terus udah kita kasih tahu berkali-kali masih nggak kapok-kapok, ngeyel gitu. Betul. Udah amat, pasti menang. Pasti menang, gitu. menang. Depo lagi menang, pasti menang. Depo lagi pasti menang. Ya ujung-ujungnya kalah juga. Ya pasti terakhirnya berakhir dengan sangat Tragis lah. Kayak itu, maksudnya antara lu masuk jurang atau bunuh diri ya nggak tahu kan gitu. Betul. Antara itu kan. Makanya kita di sini untuk edukasi masyarakat juga agar ya kita nggak bisa basmi lah, minimal kita mengurangi gitu. Karena kan saya pun sayang juga bang, punya ilmu begini nggak saya tunjukin, nggak saya liatin ke orang-orang kan jadi dosa juga buat saya gitu. Yeah. Pengen berguna lah untuk masyarakat luas gitu. Betul. Ya, jadi biar orang-orang ini pada tahu nih. Betul. Saya sudah mengkampanyekan stop judi online berkali-kali, bahkan menghadirkan narasumber juga sudah berulang kali juga. Masih tetap banyak yang main gitu ya, atau nggak nonton ya. Mungkin orang-orang yang udah nonton paham ya, paham, gitu. Oh ya mungkin juga juga itu adalah mungkin sebagian orang yang udah tobat gitu, nggak mau main lagi. Nah di sini benar-benar kita sudah menghadirkan praktisi IT-nya langsung yang akan membongkar permainan judi online ini. Poinnya sih untuk membongkar cara settingnya bang. Cara settingnya dan cara bekerja itu bagaimana sih si bandar ini gitu. Nah itu kalau judi online ini berarti di balik itu semua itu ada pastinya bandar pasti ada ya. Ada ya. Tapi di belakangnya bandar itu adakah bandar besarnya nih yang mungkin orang besar atau pejabat di Indonesia, oknum lah ya, pasti gitu. ada itu bang, pasti ada. Jadi ada bandar itu ada yang di backing oleh oknum, ada yang enggak gitu. Jadi ada dua tipe nih bandar ini, ada yang minta di backing, ada yang enggak gitu. Jadi enggak semua sih bang, enggak semua bandar itu di semua backing enggak. Jadi ada yang di backing oknum, ada yang enggak gitu. Jadi yang backing oknum ya intinya pengen aman aja dia beroperasi gitu bang. Cuman ya kalau bandar yang di Kamboja itu nggak perlu di backing oknum bang, karena kan di Kamboja itu dia legal. Oh, perjudian legal ya. Ya kecuali yang di Indo sini bang.
Mungkin Indonesia ada yang di backingi, ada yang disebutnya tuh kita kucing-kucingan. Maksud kucing-kucingan tuh ya inilah apa ya, petak umpat lah gitu ya, nanti kejar-kejaran gitulah ibaratkan. Gitu bang. Jadi kalau di Kamboja itu nggak perlu di backing-backingi bang. Kamboja itu bebas di sana. Kan ada 2 tuh yang operasi di Indo sama di Kamboja. Gitu. Oke. Nah ini Bang Heri sendiri belajar untuk mengotak-atik ini bahwa ini settingan segala macamnya itu dari mana belajarnya? Nah ini saya cerita sedikit ya Bang Alea. Dulu saya juga mantan pemain bang. Berawal dari mantan pemain, pemain judol. Sekitar tahun 2020-an bang. Waktu itu belum rame-ramenya tuh. Maksudnya ada yang situsnya ada, yang main ada, cuman belum terlalu hype lah kayak sekarang. Kalau sekarang kan masif banget bang. Dia perjudian online tuh kayak iklan-iklannya pun banyak sekarang di Facebook, Instagram, di web kan. Nah, berawal dari situ, saya berawal dari pemain 2020, 2021 main masih. Awalnya sih 2019 sih, 19, 20, 21 main. Sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun saya main. Dari situ saya habis besar tuh bang. Habis besar, saya berpikir, wah ini gak bisa nih kayak gini. Udah saya stop dari situ karena saya pun ini bang, mengerti IT lah sebenarnya. Cuman ya kalau udah masuk ke judol, mau IT kayak mau yang pinter kayak itu tetap dibodoh-bodohi bang sebenarnya ya. Kalau yang kita udah tahu nih, tetap kita tuh otak tuh dibodoh-bodohi sama bandar oleh sistem ini. Ah jadi dari situ saya berhenti berpikir, wah ini nggak bisa nih kalau gini bang, gini terus di dalam pikiran saya bang ya. Jadi saya di situ bertekad untuk mencari tahu bang, bagaimana sih ini cara kerjanya. Katanya orang settingan, bener nggak? Berawal dari penasaran gitu bang. Bener nggak settingan ya? Nah dari situlah saya mulai cari-cari, cari teman lah kan, relasi. Karena saya hobi IT, saya cari teman relasi dari sosial media, dari teman langsung ngobrol, dan dapatlah di situ link, maksudnya bukan link, kenalan yang sering membuat web hitam bang. Jadi di dunia IT itu penghobi IT ya, bukan akademisi. Kita cuman praktisi aja bang, cuman hobi aja. Jadi dunia IT itu ada namanya web hitam bang. Web hitam itu ada judol, diantaranya judol, terus situs porno, terus ada lagi situs web ilegal, film ilegal bang. Seperti ya web nonton ilegal lah. Sama satu lagi ada pembuat bukan, kalau itu itu porno bang. Kalau film ilegal itu apa ya, sebut ada, kalau abang boleh sebutin nggak? Bioskop online itulah bioskop online 21 kayak gitu-gitulah. Kan ilegal tuh nggak boleh kan. Terus satu lagi sama pembuat aplikasi lab hot bang. Itu kayak Bigo. Nggak, Bigo dia sekarang udah nggak boleh. Udah aman. Ada lagi lah yang lain-lain banyak. Ada pokoknya tahu yang sering itu. Micet. Nggak, bukan. Yang pokoknya yang live bugil-bugil gitu ya gitu. Jadi dari situ adalah kenalan saya bang. Bisa nih bikin katanya web. Cuman orangnya di Kamboja. Oh boleh lah, saya bilang. Berapa biayanya? Ya sekitar 2 digit lah ada kan. Saya bikin. Habis itu berapa biayanya, segini. Jadi di dalam web judul ini saya bongkar juga ininya bang ya, sistemnya. Jadi setiap membuat web itu tergantung kita mau berapa provider tuh. Jadi provider tuh penyedia gamenya bang. Jadi semakin banyak providernya di web itu semakin mahal. Jadi semakin banyak si providernya tuh kayak slot, togel yang saya sebutkan itulah, macam-macam. Itu semakin mahal lagi bang ininya. Biayanya bisa sampai 3 digitan itu kalau lengkap itu. Kalau cuma saya ini sekedar slot aja, itu pun cuma 2 provider, cuman sama aja sih kayak slot yang umumnya gitu. Provider besar juga. Nah dari situ udah jadi bikin, dan saya ternyata settingan itu benar nyata bang. Web judi online itu benar-benar settingan tuh nyata. Saya lihat
oh iya juga ya, dari situ saya memang udah total mau berhenti itu karena emang dibodoh-bodohi Bang. Saya lihat tuh, wah ini benar 100% dibodohi. Emang saya dalam hati ngomong kan, emang kalau yang masih main slot nih tolol semua, saya bilang gitu. Maksudnya emang pure ini settingan nih semuanya nih 100% kan, nggak ada yang nggak settingan, semua setting. Karena sistem ini dibuat untuk mencari uang Bang. Si bandar ini nggak mungkin dia bagi-bagi duit Bang. Iya benar. Jadi ya sistem ini dibuat untuk menguntungkan bandar, gak mungkin menguntungkan pemain gitu kan. Nah dari situ 2023 lah ya, 23 saya bingung nih, maksudnya ini mau dia enggak, saya sebelumnya belajar dulu tentang sistem manajemen tata kerja mereka bandar judi online. 2023 tuh belajar dulu, saya pelajari semuanya, udah paham dan udah tahu, oh udah paham nih. Nah muncullah keresahan saya sekarang karena apa namanya, pemerintah pun lagi gencar memberantas judi online. Kenapa sih enggak masyarakat juga bergerakan gitu? Karena saya punya platformnya nih, punya sistemnya nih, kenapa enggak saya buka aja ke masyarakat untuk edukasi kan gitu Bang ya. Nah makanya dari situ keresahan saya mulailah mencari-cari ya kayak Jack Backpacker ini untuk menyebarkan apa ya, kampanye inilah. Karena ini juga kan untuk kebaikan Bang, bukan untuk keburukan kan, kejelekan enggak. Kita untuk edukasi masyarakat agar stop lah, udahlah gak usah main judi online ini. Karena saya tunjukin kalau masih main itu ya, kalau nggak bodoh ya tolol kan gitu Bang. Antara dua itu aja. Blow on kan gitu. Banyak sih sebenarnya. Nah itu kita kalau masih main judi online, kita tinggal nunggu apa namanya? Nunggu apes ya. Nunggu habis harta aja. Karena bandar itu ya cari duit, intinya mereka tuh nggak apa namanya, bagi-bagi duit Bang. Mereka tuh cari duit dari dari member-membernya ini gitu kan. Karena apa namanya, kalau dia mau bagi-bagi duit, ngapain dia ngeluarin modal besar kan? Belum modal bikin webnya, belum marketingnya Bang, belum gaji karyawan. Siapa yang mau bayar kalau bukan member kan gitu. Gitu sih Bang. Kalau saya mulai dari keresahan saya, dari situ ya terjadilah di sini gitu, di meja ini gitu Bang, untuk membuka dan membongkar sistemnya judi online ini, terutama slot. Karena yang sedang hype dan ramai di masyarakat Indonesia itu judi slot Bang. Itu semua kalangan kena itu. Semua kalangan, semua umur itu kena semua itu. Iya, bahkan satu kantor bisa tuh dalam lingkup satu kantor itu 90% mereka main judi online. Satu kampung juga bisa. Bisa juga. Satu kampung itu ada sebagian mungkin orang yang benar-benar mengerti dengan agama aja nih, yang enggak kan. Bahkan lebih parahnya lagi ini Bang, di sekolahan Bang ada yang main, anak-anak sekolah. Bocil ya, itu iya. Parah sekali itu. Anak-anaknya minimal yang udah pegang duit sendiri kan, sekarang kan ada e-wallet kan gampang. Iya. Untuk depo gitu kan, ada Dana, ada OVO, ada GoPay gitu-gitulah, ada e-wallet. Jadi gak perlu pakai KTP pun bisa kan depo pakai itu. Asal punya e-wallet, ada saldo, depo bisa. Nah, itu yang saya mirisnya tuh di situ Bang. Parah lah gitu kan. Sampai apa namanya itu, pemerintah pun sekarang udah membentuk Satgas Judi Online kan untuk memberantas. Ya minimal kita pun di sini bergerak, masyarakat tuh enggak memberantas 100% ya, minimal mengurangi lah. Minimal si bandar ini pendapatannya turun lah gitu Bang. Biar kejang-kejang mereka kan, kepanasan kan gitu. Biar masyarakat slot mah udah settingan nih, dibongkar di Jack Backpacker tuh kan gitu. Coba lihat kan gitu. Jadi biar ya itu sih, untuk kampanye kebaikan juga untuk masyarakat. Itu juga. Jadi saking mungkin keselnya bandar, nanti bisa jadi di video kita ini nanti disalahgunakan sama bandar. Iya. Jadi dibikin seolah-olah. Iya, pakai AI sekarang Bang, betul. Kita mempromosikan judi online. Padahal kan kita memberantas lah gitu kan.
Banyak bang sekarang artis terkenal tuh pakai AI, itu banyak iklannya tuh bener-bener bang. Kita jejak backpacker aja Oh, udah ada? 2 kali. Ada bang? Ada. Wah, parah. Itu saya bener-bener vokal banget gitu. Ayo makanya kata Depo di sini. Depo di sini. Kayak Parah. gitu. Ini bangsat banget. Aduh, emang. itu parah itu emang bandarnya itu. Emang gitu bang, segala cara kan mereka lakukan untuk Iya. menggait pemain tuh ya, karena kalau nggak gitu mereka dari mana kan gitu membernya. Makanya kayak mohon maaf kita sebutkan artis besar itu banyak yang bikin AI, mungkin berarti jejak backpacker pernah kena itu bang. Iya, 2 kali malah. Oh 2 kali 2 ya. kali, 2 tahun lalu sekali. Itu di mana bang iklannya, di Facebook atau? Facebook. Oh Facebook ya, banyak kan Facebook itu. Baru beberapa hari yang lalu lah itu ada. Seminggu. Oh seminggu kemarin. Hah? Iya, oke. Itu lebih parah AI-nya. AI lebih parah. Lebih mirip banget. Lebih mulus lah. Mulus, Iya. iya. Karena kan mereka berbayar juga AI-nya kan, berani bayar AI itu yang bagus lah gitu. Oh, itu Jadi bayar juga ya? Berbayar, itu ya? ada yang berbayar bang. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar bang. Jadi berbayar itu ya mahal memang. Ya namanya bandar judi bang, berani lah dia bayar untuk apa namanya, marketing kan. Misalkan edit nih video Jack Backpacker yang ini, depo nih di situs 777 misalkan kan Iya. gitu. Dia lebih mulus, lebih smooth ininya kan. Kalau yang berbayar gitu bang. Ada juga yang banyak sih kalau metode marketing tuh, ada yang di selebgram, di IG itu banyak bang, banyak juga. Yang di Facebook, di antaranya Facebook Ads, mereka banyak akal bang, banyak akalnya. Jadi di Facebook dilarang nih, nggak boleh judul nih. Jadi mereka bikin namanya tuh landing page bang. Landing page itu jadi sebuah link. Jadi bukan mengarah ke situs dia dulu, tapi dibelokin dulu. Belokin dulu ke situs apa bikinan dia yang enggak, yang menurut Facebook itu enggak pelanggaran. Nanti dari situ belokinnya ke situs dia gitu. Banyak sih caranya kalau itu marketing kan. Oh, pantesan pas kita klik kan dia bukan pakai akun Facebook ya? Bukan pakai akun Gitu. Facebook dia itu. Jadi banyak lah caranya mereka pakai AI. Ya itu paling mahal sih pakai AI sebenarnya. Biasanya ya. Dan itu komentar-komentarnya tuh kayaknya robot juga semuanya. Iya, itu bot semua itu biasanya. Gacor, ini mantap, katanya. Jackpot katanya. Wah, Gitu. parah ini kan saya bilang. Udah berbagai cara lah untuk menggait member kan, karena mungkin jejak backpacker udah punya nama kan, lihat wah ini jejak backpacker aja suruh main di sini, mungkin kan kalau orang-orang yang nggak tahu kan mau depo kan gitu, nanti takutnya yang kena ini kan padahal AI itu kan, disangkanya beneran kan gitu. Iya. Bahaya juga nih bandar-bandar ini. Oke, kita lanjut lagi Mas Heri, Bang Heri. Nah ini kan Bang Heri udah bawa laptop ya. Betul. Nah, saya Ini mau alat tanya, tempur nih. Ini alat tempurnya nih. Ya, kita pengen tahu juga ini gimana caranya, apa ya, sistem panelnya ini. Panelnya ini. Mereka beroperasi atau websitenya ini ada di daerah mana gitu kan, kita nggak paham nih. Oh, iya. Apalagi kalau kayak saya Bang ya yang Awam lah ya. awam 0% banget Dan belum awamnya. pernah main juga ya? Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Kalau minimal kan kalau pernah main tahu lah kan, maksudnya Ya. permainannya apa gitu kan. Kalau ini Bang Ale dari nol banget berarti. 0% nggak tahu sama sekali. Oh, berarti nanti saya jelasin dengan metode apa, bahasa yang simple lah Bang ya, biar Betul. Dan teman-teman masyarakat, juga mungkin ada sebagian penonton jejak backpacker ini mereka yang belum paham banget belum gitu. paham dan belum terjerumus Bang. Betul. Semoga aja jangan terjerumus kan gitu. Ada kan yang belum terjerumus, belum paham, ya semoga aja jangan paham Bang gitu kan. Ya. Dan saya pun tahu tentang judi slot atau segala macamnya ini kan dari mungkin tempat kantor dan narsum-narsum nih. Jadi paham. Oh, kayak gini Dikit-dikit lah ya, Bang. dikit-dikit gitu. Tapi kalau untuk ikut atau coba-coba saya Belum pernah. nggak akan pernah Nggak mau. akan pernah Iya. dan jangan pernah Bang. Ya lillahi ta'ala nggak mau jadi saya. kita jelasin dari A Bang ya, dari A sampai Z nih saya jelasin. Oke. Kalau waktunya cukup gitu Bang ya. Jadi web judol ini jadi ada 2 panel Bang. Nah, panel itu jadi tampilan layar yang untuk si bandar ini, terutama admin-adminnya bekerja. Nah, jadi 2 panel itu namanya itu panel admin. Panel admin tuh
hubungannya antara, ibaratkan nih Bang ya, ini bahasa simpelnya lah. Panel admin itu hubungan antara bandar dengan membernya. Untuk back office ini hubungan antara bandar dengan si penyedia jasa layanan Bang, layanan game. Kayak slot itu kalau itu ada Pragmatic, ada PGsoft, macem-macem lah. Nah dari situ karena dua panel itu, nah ada lagi panel itu fungsinya untuk panel admin itu kan hubungannya untuk bandar dengan member ya. Oke. Nah itu untuk memproses deposit, memproses withdraw, terus memproses keluhan-keluhan seperti live chat. Itu biasanya ada tuh member, bosku ini belum masuk depo gitu kan, biasanya kan kalau belum masuk saldo. Untuk ya itulah untuk depo, withdraw, untuk ini bonus kan. Tapi untuk panel back office dia untuk nyeting permainan, terus ngatur menang kalah itu di situ di panel back office. Karena untuk nyeting gamenya ini yaitu dari penyedia jasanya, fiturnya tuh dari situ Bang. Jadi yang untuk menang kalahnya itu ya dari sini, dari back office, karena mereka saling terhubung itulah. Jadi dua panel ini saling terhubung, mereka saling sebutnya terintegrasi lah. Bahasa ininya kompleksnya. Jadi di situ yang menariknya di sini kita nanti bakal bongkar nih, praktekkan langsung gimana sih bandar itu untuk menyeting permainan dan untuk menyeting kemenangan atau siapa yang menang, kalau siapa yang kalah. Kalau kalah itu Bang ya, perihal kalah, semua bandar judi online dimanapun situsnya, kalau nggak disetting sama adminnya itu pasti 100% bakal kalah Bang. Kalau nggak dikasih menang gitu ya. Tapi kalau dikasih menang, itu kalau dia menang si member ini berarti itu disetting, dikasih menang gitu. Paham nggak maksudnya Bang? Jadi kalau misalkan gini, Bang Ale main Zeus misalkan. Wah saya menang nih 2 juta, depo 200 kan, menang naik 2 juta. Ya itu naik tuh sama bandar Bang. Sama admin lah, sama adminnya yang kerjanya. Tapi kalau Bang Ale kalah itu natural 100% karena nggak disetting. Kalau nggak disetting tuh pasti bakal kalah 100% Bang. Karena ini yang menarik lagi saya bahas, karena bandar itu mempunyai 2 skema Bang. Setiap bandar tuh beda-beda untuk manajemen keuangannya. Yang pertama tuh ada ini. Yang pertama tuh ada sistem arisan Bang, 1:10. Jadi contoh begini, ada 10 orang main member, katakanlah semua rata 100.000 Bang, total kan 1 juta ya. Jadi yang 10 orang nih 1:10 nih, yang satu dia menangin, misalkan depo 100 kan tadi kan, menangin 500.000, si bandar kan yang sisanya kalahin. Bandar kan masih punya profit berapa Bang, berarti 500. Jadi gitu. Itu skema pertama 1:10. Jadi 1:10 jadi kayak subsidi silang lah. Yang 9 dikalahin, yang 1 dimenangin gitu. Subsidi silang lah. Jadi ya gantian itu siapa yang menang kan. Nah satu lagi ada pakai sistem kredit. Jadi kredit tuh dilihat dari seberapa dalam dan seberapa banyak dia sudah depo. Contoh gini, Bang Ale main di situs A misalkan 777, main nih, Bang Ale udah rungkat 10 juta misalkan dalam kurun waktu 2 minggu. Nah di minggu selanjutnya itu pasti bakal dikasih Bang Ale. Tapi nggak semua dikasihnya, 4 juta kah atau 5 juta, bahkan lebih di bawah itu 3 juta. Karena untuk apa? Untuk memancing Bang Ale itu. Memancing psikologi kita. Jadi permainan psikologi itu perlu tuh di setiap bandar judi online tuh, itu penting banget. Karena misalkan gini, kita tuh bukan menang main judi online tuh Bang Ale, tapi seolah-olah dibuat menang. Paham nggak? Jadi kita tuh nggak ada kata menang itu menang ini, enggak. Kita seolah-olah menang. Coba aja buktiin.
misalkan yang teman-teman di sini ya subscriber ya, yang pernah main judi online atau yang masih, coba totalin dari awal sampai akhir depo lah sampai sekarang, yang kalau yang masih depo atau yang udah berhenti, pas waktu berhenti depo nih berapa, coba totalin semua sama kemenangannya, pasti minus, pasti kurang lah gitu, nggak bakalan profit gitu, nggak bakalan gitu. Jadi kita tuh dibuat seolah-olah menang aja, nggak ada menang yang memang pure menang, kecuali ya bandarnya emang dia baik mungkin, nggak tahu ya. Karena kan banyak nih bandar nih, ada ribuan bahkan puluhan ribu Bang Ale yang tercatat gitu kan, yang tercatat dan beroperasi di Indonesia. Wah gila, puluhan ribu, bayangin gitu. Makanya ya gimana kita untuk memberantasnya, ya kita sama-sama lah, masyarakat, pemerintah, semua lapisan ya harus bergerak sebenarnya. Nggak bisa kita menyalahkan pemerintah, oh ini ya websitenya aja puluhan ribu, gimana kita mau berantas kan gitu kan. Dan itu pun ada yang beroperasi di luar negeri, di Kamboja, terus ada yang di Indo juga kan tadi. Nah baik lagi ke tadi sampai mana Bang Le? Ini ya, bandar itu ngasih kemenangan tuh itu tadi dua, sistem kredit dan sistem arisan biasanya itu. Nah dari situ ya kita tuh member ya itulah soal menang, dan untuk memeliharanya itu dengan cara seperti itu Bang Ale, memelihara member lah, sirkulasinya itu begitu, terus biar si member ini nggak berhenti, antara nggak berhenti dan nggak kabur ke web lain gitu. Jadi mereka pakai cara itu. Mungkin ada teknik terbaru, saya nggak tahu ya gimana skemanya. Cuman yang saya tahu tuh dua itu, sistem arisan dan sistem kredit, itu tergantung kredit gitu. Oke. Jadi kalau web ini nggak semuanya satu circle nih mereka ya? Enggak, beda-beda. Jadi beda-beda ya. Ada mungkin beberapa yang sama nih, tapi beda web. Itu gitu. namanya grup Bang Ale. Oke. Kalau sama tuh misalkan gini, Bang Ale punya website, ini analogi aja ibaratkan. Bang Ale punya website Ale77 misalkan. Nah di bawahnya tuh misalkan saya Heri. Oh Bang Ale saya mau bikin web di bawah Bang Ale. Oh boleh. Tapi belakangnya 77 Heri 77 gitu. Oh kayak MLM. Iya gitu. Jadi mereka tuh grup. Jadi namanya 77 grup. Jadi 77 grup tuh banyak tuh. Mereka tuh Ale 77, terus Heri 77, terus Jack Backpacker 77 ya, belakangnya pasti sama. Kalau itu tuh ada yang terkenal sekarang, yang belakangnya 168, itu besar itu. Itu web besar itu 168. Gacor itu ya. Gacor itu. Enggak gacor juga, jangan itu Pak, nanti salah gunain lagi. Aduh, bahaya ini. Rungkat itu. Rungkat pokoknya, enggak ada yang gacor. Rungkat itu. Jadi mereka tuh enggak satu circle, semuanya tuh beda-beda. Ada yang grup-grupan, ada yang berdiri sendiri, ya itu. Ada yang berdiri sendiri, yang grup-grupan, tergantung lah. Itu tergantung perusahaan mereka gitu. Office-nya mereka itu cara beroperasinya gimana gitu. Oke. Nah, karena ini kan dibalik ini semua kan pasti ada, makanya pemerintah kan susah ya memberantas judi online ini ya. Karena di balik ini semua ada yang saya bilang tadi tuh, tanda kutip lah ya. Tanda kutip ya oknum lah, oknum yang bermain ikut menjadi dalang dari semua ini gitu. Betul. Nah, sepengetahuan Mas Heri sendiri pernah nggak nih kenal atau tahu nih dalang-dalang ya yang bermain di belakang judi online ini? Kalau kenal secara pribadi ya mungkin belum ada ya, maksudnya kenal beliau orangnya kenal saya kenal orangnya itu enggak, cuman tahu ada orangnya, oh ini oknum nih, tahu, cuman tahu aja gitu. Ada oknum, cuman enggak semua ya, maksudnya oknum karena sebut oknum ya enggak semua gitu, cuma saya tahu orang-orangnya, oh ini tahu, cuman enggak banyak yang saya tahu, cuman paling ya 1-2 aja lah yang tahu gitu. Jadi mereka ini setoran nih ke oknum ya, si bisa bandar dibilang ini. Begitulah, karena kan ya kalau enggak gitu mau apa yang dikasih Bang Ale? Kita kasih daun apa gimana kan gitu. Ya apa kan yang mau dikasih kalau nggak itu kan gitu. Tujuannya kan.
oknumnya ini yang Bang Heri kenal ini oknum yang kecil nih. Bukan kenal sih sebutnya, tahu lah yang saya tahu. Yang Bang Heri tahu ini oknum yang kecil nih. Maksudnya yang kecil gimana Bang? Dalam arti gimana? Dalam arti kan seperti kayak kasus yang waktu yang ya. Nah, kita sebutin lah itu. Kita sebut ya. Itu kan dia diduga ya, diduga ya, konsorsium. Kan, ya katanya kan merupakan pemilik dari pemilik atau pemilik sih sebenarnya konsorsium tuh, jadi mereka grup sih. Ya, lebih ke grupnya lah. Gitu. Ya pokoknya gengnya lah. Itulah gengnya judi lah. Makanya dia banyak uang gitu ditemukan apa kayak gitu kan. Saya kurang paham juga dengan itu kan. Berarti kan kalau misalkan sepengetahuan Bang Heri sendiri, ini kan udah besar nih kan, seorang jenderal loh. Iya betul. Seorang jenderal udah pasti ada beranak pinak nih ke bawahnya nih. Sudah pasti ada. Gitu yang memainkan atau mereka bikin laporan. Dan ini udah dapat segini nih. Ini nggak mau ngasih. Nggak ngasih, sikat katanya mungkin kan. Kayak gitu kan. Udahlah itu bahaya itu. Bahaya itu jurang banget ya. Jurang banget. Ya mungkin. Tapi kan diduga ya. Kenyataannya mungkin begitu ya. Diduga lah gitu kan. Kenyataannya teman-teman, cerita dari teman-teman Bang ya, teman-teman bandar ini yang saya belajar itu ya ada yang kayak gitu. Maksudnya ketika mungkin dia nggak ngasih daun sikat katanya ya, mungkin begitu. Cuma saya kan nggak mengalami langsung, ini kan diduga gitu. Takutnya saya salah apa benar, cuman cerita aja dari si BD ini, bandar-bandar ini gitu. Ada oknum. Wah. Jadi itu cerita-cerita ya, bahayalah pinggir jurang itu, jatuh jurang kalau bisa kan. Ya nggak apa-apa Bang. Jadi kita berarti pas si oknum ini nggak dapat setoran atau misalkan setorannya kurang. Berarti dia kan pasti ada, wah gue siap-siap atau telat nih kayak pinjol kan. Telat nih, mana nih belum masuk rekening kan. Gue blokir nih kata kau nih. Kalau dia kekeh nggak mau, berarti kan bisa diblokir langsung kan dari mereka. Bukan blokir sih, lebih ketangkep mungkin Bang ya. Oh tangkep ya? Iya tangkep lah Bang, ngapain diblokir? Oh kalau blokir kan ya, kalau ada atasannya lagi. Kalau blokir kan gini Bang, sebenarnya kalau blokir itu si pemerintah nih, Kominfo ini nggak bisa blokir 100% webnya. Paling blokir itu domainnya. Kalau teman-teman ngerti IT itu paling ngeblokir domainnya. Ibaratkan alamatnya Bang, misalkan www.ale77.com misalkan kan. Itu blokir sama Kominfo. Tapi masih ada situsnya. Kita tinggal ganti domainnya lagi aja yang lain. Gitu. Oh gitu doang. Betul. Dan itu pun kalau udah diblokir sama Kominfo, kalau emang si member nih pengen main di situs itu, pakai VPN bisa Bang. VPN. Gitu. Masih bisa diakses. Berarti ya sama aja bohong dong kerjanya mereka. Sebenarnya bukan lebih ke bohong, lebih susah untuk ini ya, untuk blokir servernya langsung Bang. Karena server ini kan terletaknya di luar negeri. Jadi kita kan sewa nih ada yang sewa, ada yang beli ya. Kayak mampu beli mungkin bandarnya kan. Kalau yang mampu sewa. Jadi pemerintah yang susah itu Bang, untuk memblokir si situsnya 100% tuh, karena harus masuk ke servernya itu. Nah servernya pun ini penyedia jasa kan nggak mau mengecewakan pelanggannya Bang. Pasti dengan sistem dan keamanan yang ketat, dan kalau mau memberantas, Kominfo harus bekerja sama dengan misalkan PT tersebut yang menyediakan jasa server, sewa server atau beli server itu. Ya susah Bang kalau itu. Makanya dibilang Kominfo atau pemerintah ada kerjanya. Kalau yang ngerti IT itu susah bro gitu, susah. Mau diblokir itu ya susah, bukannya mungkin saya membela pemerintah bagaimana Bang ya. Karena kenyataannya yang bisa dilakukan paling blokir domain, alamatnya aja itu biar nggak bisa dioperasikan di Indonesia gitu, si domainnya itu. Cuman ya namanya bandar ini banyak akal Bang. Udah blokir domainnya ya beli lagi yang baru, ganti yang baru gitu. Si alamatnya ini untuk diakses gitu. Tuh beli domainnya kan nggak mahal-mahal. Oh nggak mahal kok, itu yang paling bagus tuh paling dalam dolar itu biasanya $20, $30 itu yang bagus Bang ya.
yang .com terus .com kan, yang domain tuh ada yang bagus tuh .com, .id apa gitu kan. Yang biasanya ada .xyz, apa gitu kan, yang aneh-aneh lah gitu. Yang paling mahal $30. Ya sanggup lah kalau bandar judi online tuh. Iya. Orang sehari penghasilannya 3 digit kok. Gitu bang. Oke. Nah ini gimana nih Bang? Nah, kita langsung aja ke praktek jual belinya ya. Boleh. Praktek untuk menyadarkan masyarakat aja nih. Nah ini udah masuk nih bang, kita ke panelnya. Ini nih yang menarik nih bang, yang orang lain nggak punya nih. Oke. Jadi di sini ada ini yang kursor saya nih. Ini namanya panel back office. Nah, back office ini untuk apa bang? Saya bilang tadi untuk menyeting permainannya lah. Nah, nyeting permainan si para member. Nah di sini ada ini kursor saya. Kalau lihat bang, ada panel admin. Panel admin ini untuk mengurusi urusan dari bandar ke member. Nah ini kita lihat dulu fitur-fiturnya ya. Nah ini bang, kita lanjut lagi. Di sini ada panel admin untuk urusan ini bang, si member sama ini saya besarin ya, si member sama bandar. Jadi sini ininya fiturnya ada data jumlah member, total bonus, total rekening. Ini rekening yang kita punya nih, si bandar punya. Total admin. Ah ini adminnya ada 2 kan, misalkan siapa. Nah, ini berhubung saya webnya web cuman buat riset, ini membernya cuma sedikit nih, cuma 9 doang. Nah di sini ada data deposit bulanan, bahkan harian di sini ada ditunjukkan nih. Ini dari dashboard. Terus ada fitur promosi ini bang. Nah promosi itu jadi kayak kalau teman-teman tahu subscriber nih ada kayak turnover, bonus, yang gitu-gitulah. Dari sini kita promosinya nih. Lalu ada fitur deposit. Nah ini deposit nih panel yang menunjukkan permintaan deposit. Jadi misalkan nih Bang Ale deposit ke web ini, nanti masuk di sini. Kita coba ya. Nah nanti kita di sini kalau kita refresh, nah di sini permintaan deposit nih. Deposit 100.000. Nah ini yang proses nih admin untuk depo withdraw. Jadi dia divisi depo withdraw lah gitu bang ya. Misalkan ini nih, lihat ada bukti transfer, kita klik, misalkan ada buktinya. Terus si admin divisi depo withdraw ini harus mengecek juga di e-bankingnya tuh, masuk nggak atas nama ini. Oh masuk nih, berarti dia proses gitu kan. Berhasil kan gitu. Nah di sini ada daftar deposit juga bang, daftar deposit. Ini jangan dibuka lah. Nah ini withdraw, ada data permintaan withdraw. Withdraw itu jadi apa ya? Kalau dia menang gitu, di sini nanti muncul kayak tadi form deposit. Nah dia muncul tuh form deposit kayak misalkan apa namanya, kalau mau depo dia di sini muncul ada mau WD, username siapa, transfer ke siapa, nomor rekening dan atas nama siapa, itu muncul nih di sini. Ini yang menarik nih, kita setting menang kalahnya di sini. Jadi panel back office ini fungsinya untuk mengatur menang dan kalah. Jadi member ini menang dan kalah ini di tangan admin divisi di back office nih. Tapi admin back office ini tergantung leadernya juga. Misalkan nih berapa hari ini, berapa nih yang dikasih menang, nominalnya berapa. Nah kan leader ini kan kepanjangan dari tangan dari si bosnya nih. Nah jadi kepanjangan tangan si bosnya itu. Nah kita membuktikan apa namanya untuk main lah ya, sini kita
semuanya tersistem bang. Di sini tersistem dan sudah teratur lah. Nggak ada yang sistem hoki itu nggak ada. Semua dipantau di panel ini nih semua nih. Nah jadi udah tahu lah. Nah di action sini, ini yang menarik nih. Ada namanya call action. Nah jadi call action ini untuk menyeting permainannya. Contoh gini bang ya. Nah si Beng Beng nih kita kasih tipenya common. Common tuh jadi kalau teman-teman tahu subscriber tuh dia spinnya biasa lah gitu kan. Namanya tuh spin biasa. Nah gini yang menarik tuh di sini nih kita bisa atur menangnya berapa. Nah misalkan nih kita mau kasih menangnya 721.600 perak misalkan ya. Kita apply 721.600, klik. Oke berhasil kan. Nah kita di sini lihat ininya bang. Kita lihat totalnya. Nah, ini langsung menang nih kan, langsung dapat nih. Langsung dapat nih kan. Nih. Kita lihat total hasilnya nih akhirnya. 721.000 tandain, Bang. Ini gak bakalan kurang, gak bakalan lebih. Ini pasti sesuai settingan kemauan bandar, admin lah gitu kan. Nah, di sini yang orang-orang pada nggak tahu, makanya kita bongkar nih. Ini pasti hasil akhirnya tentuin bang, udah di setting semuanya. Kita lihat aja nih hasil akhirnya nih. 721.000 nih. 721.600. Coba ya, kita lihat hasil akhirnya. Ini nggak akan kurang, nggak akan lebih bang. Pasti segitu udah. Ini tinggal 3 lagi kan. Oh. Totalnya. Oke. 721.600. Selamat kamu telah menang. Di sini berapa? 721.600. Iya. Sinkron kan? Oke. Nah, gitu. Jadi cara bandar untuk memenangkan si member itu ya kurang lebih begitu, Bang. Itu kan maksudnya apa yang kita mau berapapun ya kita tinggal masukin. Misalkan mau ngalahin ya kita nggak usah dikasih menang kayak gini gitu. Maksudnya nggak usah disetting menang aja karena si provider ini meskipun nggak disetting menang, nggak dikasih gitu kayak tadi, itu otomatis bakal kalah bang. Itu mau kita pakai pola gacor lah atau pola apa gitu kan, pola jungkir balik kayak teori apa katanya kan, teori main di kuburan apa gitu kan, nggak bisa, tetap disetting seperti ini. Nah penonton kan tadi udah lihat kan gimana sih cara nyetingnya itu, cara menang kalah itu benar-benar disetting semuanya. Jadi untuk saat ini yang udah nonton video jejak backpacker sudah stop, jangan terlalu dalam lagi karena semuanya itu udah settingan. Ini udah kita kasih tunjuk loh. Kalau masih main, masih ngeyel, berarti kalian otak batu gitu kan, tolol gitu. Ya udah tahu gini bang ya, bang Ale kan. Bener. Udah ditunjukin gitu kan, ditunjukin sinkron ininya kan, maksudnya hasilnya sinkron nih 721. Udah kita tunjukin di gamenya, nih sama gitu. Gak meleset, bahkan si perak-peraknya pun gak meleset. 600 perak ya 600 perak gitu. Kalau bandar sudah berkehendak gitu kan. Kalau bandar berkehendak kalian kalah ya kalah gitu kan. Kalau bandar berkehendak menang ya menang gitu. Iya. Jadi udah lagi kalian itu pergi ke kuburan rumah angker kan. Buat gak ngaruh. Jadi menang kalah itu tergantung buatnya bandar gitu, nggak ada untuk wah main di ini katanya rumah kosong. Disebutnya karuhunnya katanya bagus. Wah, kalau saya tahu tuh di depan saya bodoh-bodohin tuh orangnya itu kan. Saya kasih lihat ini kan. Jadi semuanya udah tersistem Bang Ale.
apa ya namanya, settingan lah, semuanya ini udah saya buktikan di sini kok. Ini hasilnya sama, ini sama gitu. Tapi masih banyak yang batu. Itu masih banyak yang Sampai capek saya bilang goblok ke orang-orang ini sebenarnya. kalau bilang goblok tolong udah capek lah gitu kan. Parah banget kan gitu. Makanya kita kampanyekan di sini ya untuk itu, untuk masyarakat tuh biar yang masyarakat udah terjerumus ya stop, yang belum terjerumus ya jangan sampai gitu kan. Makanya biar paham di sini, kasih paham gitu kan di jejak backpacker ini kan. Iya. Jadi gak ada channel lain, cuma di sini aja kita bongkar gitu. Mudah-mudahan juga ya ditonton sama Kominfo Nah, ya. itu Biar betul. apa namanya mereka tahu oh ini saya sudah sempat beberapa kali laporan juga ya ke Pak Menteri Budi Ari Setiadi, Menteri Kominfo bahwa ini loh apa namanya kayak saya melaporkan bahwa video saya video saya dijadikan buat apa namanya? Jadi maksudnya Jadi buat promosi gitu. Ya. Terus saya juga sempat laporan kalau video-video bahwa ini loh narasumber saya yang pemain judi slot gitu. Kebetulan sama Pak Menteri Budi Ari Setiadi ini kan saya satu grup ya, ada grup, ada ininya. ada kontaknya Ada juga kontaknya. gitu. Dan mudah-mudahan beliau Wah, nonton. bahaya nanti dipanggil saya ini. Dan mudah-mudahan beliau nonton. Iya. Ini siapa tahu kan wah ini bagus nih buat dijadikan edukasi gitu, dijadikan. Jadi mungkin saya seminar-seminar kali ya ke kampung-kampung gitu. seminar, betul. Ke kantor-kantor. Duta judi online gitu kan. Aduh, ya mudah-mudahan siapa tahu ya kita nggak menutup kemungkinan nggak lah. menutup kemungkinan. Pak Budi Ari ya, semoga ditonton Iya. semua konten-konten saya di Jejak Backpacker maupun di Ali Jejak Backpacker. Apalagi kan ini menyangkut masyarakat luas lah, kepentingan masyarakat gitu kan, untuk menghilangkan penyakit masyarakat gitu bang. Bahwa ya judi online ini hanya kemenangan semu sebenarnya. Ya udah disebutkan di Roma Irama kan gitu, lagunya Roma Irama. Saya kan sering gitu. nyanyi, kemarin saya nyanyi. Oh nyanyi itu. Judi. Tahu kan. Meracuni keimanan. Nah itu. Gitu. Keimanan, kehidupan katanya Iya, kan. semuanya. Bohong gitu kan. Kan judi itu singkatan jujur yang nggak jadi gitu kan. Mau jujur nggak jadi gitu kan. Dan korbannya bukan hanya kita kehilangan harta juga, ya bisa jadi Nyawa. Kehilangan nyawa, kehilangan anak, istri, Betul, Bang. kehilangan harga diri juga, bahkan kehilangan harga diri di sini mungkin karena kita sudah tidak ada benda lagi yang akan kita jadikan untuk depo. Jadi diri kita jual gitu, nggak cowok, nggak cewek bisa menjual harga diri, entah dia jadi PSK, entah jadi gigolo. Oh, gue harus jadi PSK nih, jual diri dulu. Duitnya buat depo. Iya, buat depo gitu. Banyak, ini udah banyak cerita gitu. Bahkan ada teman saya Bang Ale sampai sebuah HP gitu ya, sampai bolak-balik di Gade, akhirnya dijual kan banyak itu. Udah Gade sana, Gade sini, akhirnya dijual. Itu maksudnya penjudi itu udah di level yang akut gitu kan. Ya, ada di kantor saya juga, karyawan saya juga ada satu orang ada juga. gitu. Jual udah HP baru. Iya. Paling 4 hari juga udah hilang lagi. Hilang lagi bener. Hilang lagi bener. Ada si Amri. Gue kesel banget sama dia. Udah berulang kali berhenti, stop judi Karena online. pembodohan gitu. kita udah buktikan kan di sini. Iya. Masih ngeyel. Iya, ntar gue suruh nonton dia. Nonton ya Amri. Ingatin tuh. Maksudnya itulah udah level aku tuh udah gak bisa apa ya. Karena judi online ini sama seperti kecanduan narkoba Bang Ale. Iya. Kecanduan istilahnya udah sange gitu. Iya betul, iya. Udah kebendung lagi. Jadi kalau katanya di dalam psikologi itu kalau dia itu ada apa namanya? Ada kelenjar apa gitu yang mengeluarkan ini pokoknya itulah yang membuat puas gitu hasratnya itu. Meskipun gak menang, dia lihat yang tadi kayak gamenya itu gambar-gambarnya pecah-pecahnya itu dia puas. Yang penting itu ya kayak sama kayak narkoba gitu. Jadi udah kecanduan banget lah, itu udah parah itu kalau udah kayak gitu kan, udah di fase itu. Nah sekarang teman-teman backpacker mungkin biar nggak terlalu dalam, yang belum terjerumus ya biar nggak terjerumus ya kita bongkar di sini settingannya, karena bohong semua itu Bang Ale. Gitu. Ya
Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini Bang ya, Betul. kita setidaknya bukan kalau mau berantas ya terlalu Membasmi berat lah, ya, mengurangi lah. mereka untuk bermain gitu dengan nonton Ya tayangan ini. sama mengurangi pendapatan bandar lah biar menurun juga kan. Iya. Orang-orang pada tahu settingan gitu. Oke, Bang Heri, terakhir Bang Heri, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih kira-kira? Ya kalau terakhir dari saya untuk masyarakat khususnya viewers atau penonton Jejak Backpacker yang sudah terjerumus di dalam judi online, ya segera berhentilah Bang Ale. Yang sudah terjerumus ya berhenti, yang belum terjerumus ya jangan terjerumus, jangan sampai, karena kita udah kasih edukasinya nih. Ini eksklusif dan jarang orang yang bisa membuktikan, memperlihatkan inilah gitu. Karena ya itu semua settingan. Karena bandar pun ya cari uang dari kalian gitu. Bukan dia mau bagi-bagi duit Bang Ale. Mereka cari duit gitu intinya gitu. Itu sih yang terakhir yang saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya ke viewersnya Jejak Backpacker, ya stop lah judi online. Kita berantas bareng-bareng, kita kurangi. Kalau bisa ya berantas sih, berantas sama-sama. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita bantu pemerintah gitu untuk memberantas judi online ini. Betul. Oke, terima kasih Bang Heri. Sama-sama. Oke, Bang. Jepakers, setelah tadi obrolan saya bareng Bang Heri yang telah menceritakan pengalamannya tentang perjudi online. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Heri, terima kasih buat waktunya. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan tontonan ini menjadi edukasi untuk kita semua ya, Bang ya. Ya. Silakan diminum lagi, Bang. Udah cut nih. Oh, udah. Oh, udah. Sampai jumpa.